Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa program studi S1 Manajemen dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Anggia Skar Putri, tutor online Anda pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Anda dapat memanggil saya dengan panggilan Anggi. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode EMBS 4209. Pada topik hari ini, kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita masuk ke dalam materinya. Baiklah, tinjauan mata kuliah. Judul mata kuliah pada pagi hari ini adalah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode MBS 4209 sebanyak 3 SKS dengan bahan ajar Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ketiga yang dapat Anda akses di Pustaka Universitas Terbuka dengan kode bahan ajar EKMA 4214. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab secara sosial. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya haruslah dipergunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia, terkandung pengertian bahwa karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga haruslah dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Untuk tujuan organisasional, memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan dalam sebuah organisasinya. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Di luar itu, Departemen SDM tidak bertanggung jawab. Tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi sebuah organisasi. Tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi sebuah organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan sebuah organisasi. Fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama adalah persiapan dan seleksi. Dalam tahap persiapan dan seleksi ini ada analisis dan desain jabatan, perencanaan SDM, perekrutan, dan seleksi. Sedangkan untuk pengembangan dan evaluasi terdiri dari orientasi dalam pekerjaan yang baru, penempatan, dan PHK. Yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian kinerja. Tugas-tugas MSDM. Dalam tahapan perencanaan sumber daya manusia dari sesi rekrutmen dan seleksi, yang pertama adalah melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Yang kedua adalah meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Yang keempat, rekrutmen sumber daya manusia untuk mencapai sasarannya. Yang kelima, seleksi dan penempatan sumber daya manusia untuk mengisi pekerjaan tertentu di dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah orientasi dan training karyawan bagi karyawan yang baru. Yang kedua adalah mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional.
Yang ketiga, membangun tim yang efektif di dalam struktur organisasi. Yang keempat, mendesain sistem penilaian karyawan. Dan yang kelima adalah membantu karyawan dalam rencana pengembangan karir. Dari sisi kompensasi, yang pertama adalah mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan tanpa terkecuali. Yang kedua adalah menjamin keadilan dan konsistensi kompensasi. Dari sisi karyawan dan hubungan perburuhan, yang pertama adalah melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja. Yang kedua adalah mendesain sistem disiplin dan menangani keluhan. Dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu mendesain dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, menyediakan bantuan untuk mengatasi persoalan pribadi karyawan yang berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Yang selanjutnya adalah riset sumber daya manusia. Yang pertama adalah menyediakan informasi sumber daya manusia. Dan yang kedua adalah mendesain dan mengimplementasikan sistem komunikasi karyawan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sumber daya manusia. Yang pertama adalah kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Nah, disinilah peran dari seorang HRD untuk menentukan apakah orang-orang dengan spesifikasi tertentu atau lulusan-lulusan tertentu sudah ditempatkan di posisi yang tepat sesuai dengan job desk yang mereka harus lakukan dalam pekerjaan. Yang kedua adalah turnover yang tinggi atau keluar masuk perusahaan atau organisasi yang cukup tinggi atau cukup banyak. Yang ketiga adalah rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Banyak sekali kinerja-kinerja karyawan itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyak hal. Yang keempat adalah pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Banyak sekali karyawan-karyawan yang sengaja memperpanjang waktu istirahatnya agar mereka dapat bersantai dan tidak bekerja secara efektif. Yang kelima adalah diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Yang keenam adalah angka kecelakaan kerja yang tinggi. Untuk beberapa pekerjaan dengan tingkat risiko yang tinggi, mereka haruslah mematuhi K3. Yang ketujuh adalah ketidakadilan dalam pengupahan. Yang kedelapan adalah ketidakberdayaan karyawan. Untuk poin ketujuh, itulah mengapa di Indonesia sudah diatur UMK dari masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten. Agar setiap karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan itu mendapatkan upah yang sesuai dengan pengeluaran yang mereka harus keluarkan. Terima kasih atas penjelasan saya pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda tanyakan di forum diskusi pada sesi pertama ini. Silakan dapat tanyakan langsung atau didiskusikan melalui forum diskusi dalam e-learning Universitas Terbuka dalam kelas masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam tutor.